kita akan dilayani oleh abang kita, Bang Sim. Melihat Tuhan ya. Kata kepujian kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tidak sedikit pun dari kekuatan kami Tuhan Yesus, tidak sedikit pun dari kecakapan kami, tetapi semuanya hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami menyatakan ucapan syukur kami Tuhan siang hari ini Bapa. Kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan seluruhnya kepada-Mu. Dan angkat satu pujian ini berkat kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan.
bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kalau sebentar kami akan memperlihatkan ibadah kaum muda kami Tuhan. Mereka yang pimpin terus kami acara kami ini Tuhan, biar Roh-Mu yang bekerja Bapa. Dan kami percaya hari ini kami mau tangkap sesuatu daripada Tuhan, pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami kaum muda-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bang Sam yang akan membawakan acara kami, memimpin acara kami. Biarlah Tuhan Yesus, Roh-Mu yang senantiasa kuat dan bekerja di dalam kehidupannya, menguasainya Tuhan. Sehingga setiap Tuhan, apapun yang disampaikannya, apapun yang dibawakannya hari ini Tuhan, boleh memberkati kami semuanya Tuhan. Dan kami semua juga boleh membagikannya bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang mau masa muda kami rindu masa muda kami terus Tuhan menjadi berkat dimanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus memulai acara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada Bang Sam. Shalom adik-adik, dan apa yang mau saya sharing siang hari ini semoga bisa menambah. Jadi bagi saya pribadi, biarlah tadi kan teman-teman udah dapat pengurapan nih. Amin. Jadi bawa nanti besok mau yang ujian, mau yang kerja, mau apapun aktivitas dan kegiatan, bawa pengurapan itu dengan iman, sehingga apapun dikerjakan akan berhasil. Nah, saya pernah dapat satu kuesioner tentang bidang rohani. Memang saya belum ahli, cuma saya pernah dapat kuesioner dan sharing bagi kalian. Jadi ujiannya tentang itu. Saya udah kasih kisi-kisi, semua sudah siap, oke? Boleh tolong dikasih nama di paling atas ya. Paling atas kasih nama. Atasnya mana? Oh ini, manjang. Ini? Iya. Oh iya Mas Dodi. Terus setelah dikasih nama, tolong dikondisikan dari atas sampai ke bawah, kasih nomor 1 sampai 25. Harus cukup 1 sampai 25. Boleh ke samping? Jangan dong, harus turun ke bawah. Ya maksudnya kalau kurang di Nggak samping. bisa, pokoknya harus cukup, nggak boleh ke pinggir 1 sampai 25. Nanti tinggal di samping nomor 1, 2, 3 sampai 25 itu teman-teman tulis tadi, tulis angkanya angka apa? Gini teman-teman. Ya, belajar menemukan karunia. Kita ada kesepakatan dulu, ini bisa mungkin iya, bisa juga enggak. Nanti kita lihat aja hasilnya. Are you ready? Kita sepakati, kalau yang kita alami 3, tapi kalau kita ingin 2. Punya keinginan untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan dengan maksud memperingatkan atau menghibur orang lain. Kalau nggak pernah begini, tulis 0. Kalau jarang 1. Kalau sering 2. Kalau hampir selalu 3. Yang keadaan sekarang ya. Dan yang kedua, bisa juga nilainya gini, ini kerinduan saya di masa depan gitu. Saya tuh pengen nanti punya keinginan untuk menyampaikan pesan Tuhan, menguatkan orang-orang yang terluka gitu. Mungkin sekarang belum, tapi pengen ya udah 3 gitu. Oke udah ya, beres nomor 1 ya. Next, nomor 2. Senang bergaul dengan sekelompok orang tertentu selama jangka waktu yang panjang, bahkan ingin melihat keberhasilan mereka. Oke ya, next sudah ya. Ada orang yang bilang kalau saya sudah banyak bantu mereka memahami kebenaran firman Tuhan dengan cara yang mudah. Berkat kamu, aku jadi gampang ngerti firman Tuhan. Sudah? Next. Saya senang dan berhasil menerapkan kebenaran firman Tuhan secara efektif. Efektif itu tepat sasaran, tepat guna. Sudah? Berikutnya. Saya senang analisa dan nemuin fakta-fakta yang penting dalam Alkitab. Suka mendorong atau ngarahin orang yang bingung mengalami masalah atau putus asa. Jadi suka ngasih semangat nih, orang putus asa nih. Lanjut, mampu memahami kepalsuan pada orang lain. Berikutnya Mas. Senang mengelola uang dengan baik dan senang mendukung pekerjaan Tuhan. Suka membantu hamba-hamba Tuhan untuk meringankan mereka dari pekerjaan berat. Oke, nomor 10. Merasa kasihan pada mereka yang menderita gangguan fisik atau mental. Dan saya bersedia menolong untuk meringankan penderitaan mereka. Oke, sebelas ya. Senang bergaul dengan orang dari suku bangsa lain dan kalangan menengah ke bawah. Dan tampaknya mereka dapat menerima saya. Next.
suka membimbing orang lain mengambil keputusan untuk mendapatkan keselamatan dalam Kristus. 13. Rumah saya terbuka bagi mereka yang membutuhkan tempat untuk tinggal sementara. Next. Kalau lagi dalam komunitas, orang-orang lain sering mengharapkan visi dan petunjuk dari saya. Next. Waktu saya mengkomunikasikan sesuatu tujuan, orang-orang tampaknya mendengarkan dan setuju dengan apa yang saya katakan. 12. Kalau ada dalam suatu kelompok yang kurang teratur, saya mau terlibat dan membereskannya. 17. Orang-orang bilang kalau doa saya manjur, dikabulkan secara ajaib dan nyata. Saya pernah dipakai Tuhan secara langsung untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. 19. Saya dapat berdoa dengan bahasa roh. Next. Waktu seseorang sedang berdoa dengan bahasa roh, saya dapat mengerti apa yang sedang Tuhan bicara. Next. Saya sesungguhnya dapat hidup lebih nyaman, tapi saya lebih suka memilih hidup seperti orang miskin. Saya belum menikah dan saya tidak mempunyai keinginan untuk menikah. 23. Saya berdoa paling sedikit 1 jam sehari. Lanjut ya. Saya pernah menangking roh setan dan mereka taat pada kehendak saya. Terakhir, saya senang membantu melakukan tugas-tugas dari gereja. Sekarang 26. Tulis sejajar dengan nomor 1. Jadi 26-nya sejajar sama 1. Pokoknya sejajar sampai 50. Ya, 26. Karena Allah, saya dapat menyatakan hal-hal khusus yang akan terjadi di masa yang akan datang. Udah, langsung aja 27. Saya suka memikul tanggung jawab atas kesejahteraan rohani suatu komunitas tertentu. 8. Saya dapat menerangkan ajaran firman Tuhan mengenai pelayanan tubuh Kristus secara relevan. 9. Saya senang mencarikan solusi bagi persoalan hidup orang lain. Next. Saya suka memberikan pengertian tentang firman Tuhan dengan harapan membantu mereka lebih dekat kepada Tuhan. Lanjut. Saya bisa memotivasi orang-orang secara efektif agar mereka melibatkan diri dalam pelayanan. Saya bisa mengatakan dengan yakin kalau ada seseorang yang sedang menderita, itu disebabkan oleh roh jahat. Saya suka memberikan lebih dari 10% penghasilan saya untuk pekerjaan Tuhan. Oke? Yang 4. Orang lain mengatakan bahwa saya telah membantu mereka menjadi lebih efektif dalam pelayanan mereka. Lanjut. Saya senang dan menikmati kunjungan-kunjungan ke rumah sakit atau rumah jompo. Lanjut. Saya ingin mempelajari bahasa lain dengan baik agar dapat melayani mereka yang mempunyai kebudayaan berbeda dengan saya. 37. Saya senang memberi kesaksian kepada orang-orang yang belum percaya tentang pengalaman bagaimana Kristus telah menyelamatkan saya. 38. Saya senang mengantarkan hamba-hamba Tuhan dan mencarikan mereka tempat beristirahat yang baik. 39. Saya percaya Tuhan dapat melakukan hal-hal ajaib dan saya dapat melihat itu dengan jelas. 40. Orang lain banyak yang belajar dan meneladani saya karena mereka percaya kepada saya. 41. Saya senang membuat rencana secara terperinci, mengatur orang, sumber-sumber daya, waktu agar pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Tuhan telah memakai saya secara pribadi untuk melakukan keajaiban dan hal-hal yang supernatural. Saya senang mendoakan orang sakit karena saya percaya bahwa banyak di antara mereka akan disembuhkan. Saya pernah menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya dengan bahasa yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Saya menafsirkan bahasa roh dan dampaknya bahwa umat Tuhan itu diberkati. Hidup secara sederhana merupakan suatu tantangan yang menarik bagi saya. Orang lain mengatakan bahwa saya kayaknya kurang peduli terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan dan berkeluarga. 48. Kalau saya mendengar ada hal yang perlu didoakan, saya akan berdoa untuk kebutuhan itu paling sedikit beberapa hari misalnya. 49. Saya dengan berani dan penuh keyakinan melayani orang yang dikuasai kuasa kegelapan. Kalau terakhir, kamu tampilkan yang terakhir. Saya tidak mempunyai banyak keterampilan khusus, tapi saya senang mengerjakan apa yang perlu dikerjakan dalam gereja. Sekarang saya minta tolong nomor 1 dijumlahkan sama nomor 26, 2 sama 27 dan seterusnya sampai ke bawah. Jawabannya dijumlahkan. Angka nomornya jangan dijumlahin. Jadi nomor lo bilangnya Jawabannya ya. Jawaban nomor 1 sama 26 ditambahin. Jawaban 2 sama 27 ditambahin. Setelah dijumlahkan, tolong tandai yang paling besar nilainya. Yang skornya paling besar. Paling besar satu aja. Dua. Kalau ada 3 nggak apa-apa 3. Oke, sudah semuanya gampang kan? Kita akan masuk sesi berikutnya. Kita sambut dulu dengan tepuk tangan. Kamila boleh bangkit berdiri. Oke, Kamila nomor berapa? Nomor 6. Memberi nasihat. Gimana Kamila, emang suka ngasih nasihat gitu? Sebenarnya bukan karena suka ya, tapi kan emang banyak yang suka ke saya curhat gitu ya, minta nasihat.
Terus apa namanya, lama-lama ya sudah jadinya terbiasa dan juga jadi senang gitu memperhatikan orang lain gitu. Bukan memberi nasihat buat ngatur atau gimana sih, tapi memberi nasihat yang sesuai firman gitu. Boleh tepuk tangan teman-teman semua. Nomor yang kedua. Yang nomor 10. Kemurahan itu senang berbagi, Iya nggak ya? senang memberi, murah hati. Nggak tahu nih, orang lain yang kayaknya tahu deh. Kalau saya sih Ya bisa jadi ada karunia itu gitu buat di Kamelda. ya kalau dibilang masalah bermurah hati ya gimana ya? Ya berusaha gitu Bang, karena kan maksudnya kita kadang-kadang juga kan apa namanya gimana ya ngomongnya ya? Ya pokoknya kita berusaha kalau ada orang yang istilahnya membutuhkan ya kita bantu meskipun gak banyak gitu kan. Terus apalagi terutama maksudnya kayak keluarga kan masih ada yang harus support kayak gitu-gitu. Kayak gitulah Bang saya. Amin, luar biasa. Oke, boleh kita kasih semangat buat Kamelda atas karunianya. Next, Kakak Modi. Nomor 6 juga memberi nasihat. Mungkin karena hambanya dia suka memberi nasihat. Karena saya juga biasa nasihat, jadi saya mau keluarkan sama juga teman-teman. Wow, iya. Perbanyak dengan nasihat teman-teman. Satu lagi, 17 mujizat. Hidup dengan mujizat. berat, luar biasa. Melakukan mujizat, saya melakukan mujizat menganggap Tuhan yang Kak Modi itu mungkin Tuhan kasih karunia untuk lewat Kakak Modi ini melakukan mujizat gitu. Kalau bicara mujizat, mah hidup saya penuh dengan mujizat banyak sih. Oke, tangan juga buat Kak Modi. Terima kasih. Iya, kita undang Kak Rida untuk berdiri. Kalau saya di nomor 23. 23. Gimana? Memang iya senang berdoa gitu. Belum. Yang satu lagi nomor 11. 11. Jiwa-jiwa bagi kemuliaan. Oke, gimana? Rida pun punya kerinduan jadi misionaris. Untuk saat ini sih belum. Kedepannya, yes. Kedepannya kita nggak tahu ya kan. Wah. Dua. Wow. Oke, tepuk tangan buat Kak Rida. Oke, silakan. 3. Nomor 3. Pengajar. Gimana? Pas kamu seneng ngajar? Ngajar bahasa Jerman. Pas kamu belajar bahasa Jerman? Tapi pas seneng ngajar? Kalau anak-anak, oke lah. Kalau yang kan. Kalau yang kayak gini kita, saya masih di bawah. Tapi kayaknya emang iya dia punya ini di situ. Oh. Tadi dia ngejelasin kan ke siapa? Ke Nisi kan. Ini muridnya 2 ya? Yang soalnya. Karena waktu aku lulus sekolah, aku juga pernah ngajar di Kumon sama magang di TK. Oh, selama minggu boleh dong. Yang kedua. Nomor 5. Nomor 5. Sepaket kayaknya, mengajar pengetahuan. Bantu adik-adik yang mau ikut Olimpiade. Olimpiade apa? Matematika. Wow. Oke, tepuk tangan buat Pascal. Ini ya, paket 23. Di rumah suka disuruh Om Joshua doain. Jadi aku kalau di UKM sekali tunjuk terus gak tahu kenapa. Padahal aku udah ada penelitian, jadi itu mungkin masih sebuah keinginan dari aku sebagai menjadi pendahara setempat. Ya 5. 25. Dia itu paling siap sedia kalau misalnya, kecuali sakit. Tapi dia lebih banyak iyahnya. Sebenarnya Iya. itu. Anak pendeta. Ya. Kalau ke pelayanan nanti dibilang anak pendeta nggak ini nggak ikut. Itu karena Terpaksa berarti ya San? Terus bukan terpaksa. Sebenarnya keinginan dari diri sendiri itu ada. Tapi kalau misalnya aku merasa nggak mampu, nggak mau mungkin. Baik, kalau berarti yang piano nggak mau ya? Kalau Iya. bisa yuk. Bisa. Oke, tepuk tangan buat
berikutnya 15. 15. WL Gak diharapkan nih ke depannya. Gimana harapannya? Ya harapannya aja gitu. Oh. Dapat menjadi soalnya di kampus kan manajemen kayak diajarin Apa lagi? sama tadi sama 25. 25 tadi apa? Pelayanan. Nah, gimana? Jadi Oh. ya semakin lama saya bertemu juga dalam hal. Yes. Oh. Ya jadi ya kita semua. Oke, bukan buat di sini. Kakak Nathan. Oke. Abang Sam ya. Nomor 23. 23. Siapa ya? Siapa? Jadwalin. Iya ya, udah ada 3 loh untuk siapa. Ini buat pengganti ibu. Oh, ganti ibu. Oh iya, ibu Xiaomi ya. Syukur lah. Iya, begitu. Oke, udah. Aku juga nggak tahu kenapa udah 3. Karena memang waktu zaman kuliah juga ikut PMK itu dan aku tuh belajar untuk berdoa. Seperti berdoa untuk keluarga gitu. Mulai membiasakan diri untuk membangun hal tersebut. Itu sih. Jadi lagi masih belajar sebetulnya. Next, 12 ya? Jiwa-jiwa. Dan ini tugas. Silakan diceritakan. Apa itu ya? Cukup bingung. Oke, sedikit ya. Nah, pemberitaan aja. Memang aku di kantor tuh belakangan ini lagi mulai membangun hubungan dengan teman kiri dan kanan. Kebetulan kiri dan kanan aku itu memang berseberang. Nah, salah satu actionnya adalah aku ngasih mereka tuh simple sih, ngedengerin lagu rohani gitu doang. Jadi iya rindu gitu. Oh ini karena dia udah cerita duluan gitu. Kok kenapa ya? Maksudnya tuh dia kosong gitu, kayak kerja tuh pusing dan sebagainya, pokoknya gak ada tujuan gitu. Terus aku kasih dan lagunya itu tak kusangka yang itu. Ya, jadi ya rasa itu tuh udah mulai tumbuh, makanya kenapa berani ngasih lagu. Padahal kan sebenarnya bisa aja dia nolak sebetulnya kan. Sakit betul kalau ditolak itu kan. Susah. Iya. Ya cuma karena itu. Jadi ya kalau misalkan ini karunia ya didoain dulu aja kan ya. Terus ditungguin. Jangan jangan menolak aja itu. Pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Nomor 1 bang. Nomor 1. Iya. Bisa. Silakan. Ada yang mau disampaikan ya? Gak bang, doain aja. Bernubuat. Yang tahu ya mungkin sejauh ini mah belum tahu itu bernubuat, tapi itulah doain aja lah pokoknya. Ya kan lewat mimpi juga, maksudnya itu jadi nubuat. Iya. Iya benar-benar. Ya selama ini kan sering ada kayak gitu ya. Dari Iya. mimpi sih memang lebih seringnya. Mimpi terus dinubuatkan jadi ternyata. Ya Boleh begitu. nggak pernah mimpiin saya terus kasih nubuat ya? Nanti apa kalau ada yang Atau apa? kalau ada yang Oh, iya. ya itulah intinya kan Keluar. doain aja. Cuman ya mungkin kalau mimpi ya contohnya waktu Bang Togos di Komipar sih ya. Itu kan dia belum ditelepon, aku udah mimpi duluan. Ada jelas banget tulisannya PT Komipar. Terus ada tanda tangannya, terus ada kekurangan dia di pekerjaan. Nanti kalau diterima tuh ada kekurangannya apa yang harus diperbaiki. Itu tuh aku dapat duluan di mimpi, baru besoknya dapat telepon dari Komipar keterima. Padahal ngelamarnya udah jauh-jauh hari banget, bukan kantor yang lagi ditunggu pengumumannya gitu loh. Nah itu mungkin contohnya itu. Oke, berikutnya. Satu lagi jadi takut. Belum keluar nih nomornya. 16 loh. 16. Administrasi gereja ya entah lah ya, cuman ya memang aku sih memang begitu ya orangnya, kayak kalau pergi liburan nih pasti suami istri itu bisa berantem karena apa? Karena aku tuh udah punya rules ya, hari pertama apa kemana, nanti suami aku tuh bukan orang yang sistematis, dia bisa merubah seenaknya. Udah kita kesana, kita kesini, nah kita gak bisa gitu. Kalau hari pertama udah ditentuin main sama El, terus kesana kesini, itu tuh udah disusun gitu sih. Mungkin ya nggak tahu ya kedepannya.
Oke, sekian Bang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Kak Uli. 15. Dulu tuh pernah punya keinginan dulu waktu masih kerja di Kauli atau terus sama si kuliah dulu tuh kayak punya keinginan pengen aja jadi ketua youth. Dulu tuh pernah tuh terus sampai berkata dalam hati nanti kalau udah kerja waktu ada waktu mau aja jadi ketua youth. Ternyata Tuhan nggak ngizinkan. Nah, aku pindahkan Purwakarta jadi gak usah. Terus tapi di ini sih lebih kerjaan sih. Jadi di kantor itu atasan saya percaya banyak kepercayaan juga kepada saya untuk memimpin teman-teman, suka ngarahi. Next 25 tahun pelayanan. Ini prinsip saya sih. Jadi kita tuh dikasih talenta yang harus dipakai buat pelayanan untuk Tuhan. Jadi dari kecil kita diajarkan sama orang tua. Waktu kecil tuh masih SMA udah harus pelayanan, apa kayak main gitar di gereja, di sekolah minggu, di youth. Tepuk tangan buat Bang Eka. Amelda, siap-siap ya, jangan kaget. Berapa Mas? 21. Nggak menyukai kemewahan. Oh iya, sederhana. Mungkin saya kalau dulu sih kalau dulu waktu sering jalan-jalan ngelihat di jalan kayaknya lebih enak. Sampai sama teman udah nongkrongnya di warung kopi yang biasa. Di situ lebih banyak pelajaran hidupnya sih. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mari dilatih gitu. Apalagi tadi kita sudah mendapatkan pengurapan, jadi biarlah secara bukan mengkotak-kotakan ya sekali ya, dalam dunia sekuler kita udah ada pengurapan kita pakai, dalam dunia kerohanian juga dengan pengurapan tadi kita pakai. Amin teman-teman. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya jadi anak-anak muda yang luar biasa. Yeay, give applause dulu dong buat Bang Sam. Inilah dia hasil dari Bang Sam. Bang Sam. Ding 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 ding. Pengajar. Satu lagi nomor berapa Bang? 5. Yuk tepuk tangan buat Bang Sam. Ya. Sebetulnya pertanyaannya itu ada 125. Terima kasih Bang Sam, semuanya diberkati betul. Paling mau nambahin satu ya teman-teman, kita teh kalau dapat kayak gini kan memang tidak ada kebetulan ya. Didoakan masing-masing yang kita dapat tadi, dan memang kita harus merespon dengan baik ya. Karena kalau kita dapat pesan Tuhan dibilangnya kamu akan ini, tapi kita tidak merespon ya itu juga tidak akan tergenapi. Gitu. Jadi mari kita responi semua firman, bukan yang hanya hari ini doang. Setiap kita dengar firman yang disampaikan ke kita, pesan yang disampaikan ke kita harus bisa ditangkap, jangan selewat. Sayang soalnya harus kita tangkap dan kita lakukan, oke? Amin. Minggu depan kita ada badminton di Gor Avo. Tahu kan Gor Avo? Dari sini tinggal nyebrang. Di pinggir Bang Pendin ada gang, ada tulisannya Gor Avo, masih masuk lagi sih. Jadi semua kendaraan nanti pasti parkirnya di sini. Orang-orang yang nunggu, yang bawa istri, bawa anak nanti bakal nunggunya di sini. Itu ya. Itu boleh diajak. Raketnya ada dari Kamar 4, TK 2. Teman-teman ini kita coba dulu ya. Kalau nanti misalnya di lapangan ini ternyata kurang oke, mungkin bulan depan kita cari lagi. Cuman di The Group udah nggak bisa ngikutin jamnya kita. Jadi dia sekarang udah patenin jamnya. Kalau dulu kan kita 11 sampai 1, dia udah nggak ada yang jam 11, dia udah bikin jam sendiri. Sementara kita kalau ke jam 12 itu kesiangan. Karena kita selesai jam 10 kurang lebihnya gitu. Kalau di sini dia satu lapangan tuh ada berapa ini gitu, berapa apa sih namanya? Berapa lapangan? Bukan itu satu lapangan itu. Iya, satu gedung tuh ada beberapa, 3 atau 4 gitu. Kalau lagi kosong boleh dipakai semua. Jadi bisa nggak gantian kayak kemarin, kan kita gantian banget kan. Cuman biasanya dipakai warga aja gitu. Dan bayarnya juga nggak berat, satu orang 5.000 bisa banget. Mungkin kalau dilihat dari luar sih kurang oke sih jalannya, karena pas lewat gang terus rada kurang bagus lah sih jalannya. Tapi kalau di dalamnya, menurut Wilman sih cukup untuk main, nanti teman-teman bisa lihat langsung. Oke? Nanti kalau enggak kita evaluasi lagi, dan kalau teman-teman punya saran olahraga yang lain atau tempat olahraga yang lain boleh mari kita tutup hari ini.
pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami sungguh diberkati Tuhan di tempat ini. Terima kasih semua karena Tuhan Yesus melalui setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pagi ini dan sampai siang ini Tuhan, semua Kau yang urapi, dan setiap kami juga Tuhan, kami mengucap syukur, kami rindu Tuhan yang bisa menangkap pesan dari Tuhan untuk kami, dan kami rindu Tuhan yang bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan rencanakan bagi setiap kami anak-anak muda di tempat ini, biarlah tergenapi Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau selama ini Tuhan mungkin kami masih banyak kebingungan atau kami tidak paham atau apapun itu Tuhan yang membuat kami tidak tertuju pada rencana-Mu, kami mohon pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus menolong setiap kami dan membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mau menyerahkan juga Tuhan perjalanan pulang setiap kami dan tempat ini ke tempat tujuan masing-masing dengan selamat tanpa kerosot atau apapun. Tuhan berkati juga Bang Sam yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kau berkati segala kerinduannya, Kau berkati Tuhan pasangan hidupnya Tuhan, Kau yang pertemukan di waktu yang tepat, dan Kau juga yang berkati setiap pergumulannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Kamelda dan Bang Leo. Kau berkati juga Tuhan pasangan ini Tuhan menjadi hamba-Mu yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati segala pergumulannya Tuhan, Kau yang memelihara kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Modi juga Tuhan yang menanti sidang akhirnya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak hanya sampai kemarin dia menyusun, tapi sampai akhir Tuhan akan terus menyertainya dan menolongnya. Dan kami juga percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong Modi terus Tuhan. Kau yang berkati juga setiap dosen, pembimbing, penguji Tuhan. Dan kami yakin dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat untuk Modi di sidang akhir nanti Tuhan, dan dia juga Tuhan dapat menceritakan kebaikan Tuhan lewat tesisnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Rida juga, kami mengucap syukur pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Kau yang tambah-tambahkan hikmat untuk Rida Tuhan. Apapun kekhawatirannya Tuhan, dari hal yang terkecil hingga terbesar, Kau yang selalu bersama dia Tuhan dan menjadikan jalan, memberi jalan keluar untuk Rida ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati setiap yang dikerjakan tangannya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Paskah juga Tuhan yang bisa bersama dengan kami. Kau juga memberkati anak-Mu ini Tuhan dalam segala aktivitasnya. Kau juga yang berkati mimpinya, cita-citanya Tuhan, dan rencana dia ke depan Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati ya Tuhan, dan Kau yang cukupkan segala biaya yang dibutuhkan ya Bapa. Berkati keluarganya Tuhan yang jauh, juga kesehatannya Tuhan. Kau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Mia Tuhan dalam perkuliahannya Tuhan yang mungkin sangat sibuk, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan untuk Mia. Tuhan tambah-tambahkan hikmat untuk Mia Tuhan, agar dia juga Tuhan bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan perkuliahannya, terutama di rumahnya ya Bapa. Pakai terus Mia Tuhan menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Nisi juga Tuhan. Kami serahkan juga kehidupan Nisi ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga yang selalu bersama dengan Nisi Tuhan. Apapun juga Tuhan yang menjadi pergumulan Nisi, Kau juga yang menjawabnya satu persatu ya Tuhan. Satu yang kami tahu, Kau selalu ada bersama Nisi Tuhan. Keluarganya boleh jauh, tapi Tuhan selalu ada bersama Nisi setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk Okber juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan Okber di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Ajar dia Tuhan agar mau diproses terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, Tuhan lakukan dalam kehidupannya ya Tuhan. Berikan hikmat juga Tuhan dalam melakukan segala hal dalam kehidupannya, dan dia pun Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun dia berada. Juga untuk Eka juga Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang melihat kerinduan hatinya, Kau yang berkati Tuhan dan jadikan berhasil segala yang dikerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jerih lelahnya juga Tuhan. Kami yakin Tuhan memperhitungkan semua itu ya Bapa. Berkati keluar masuk anak-Mu ini Tuhan, dan kemanapun dia pergi, dimanapun Tuhan selalu melindungi dan menyertainya. Berkati keluarganya, kakaknya juga Tuhan. Kau berkati papanya juga Tuhan. Semua keluarganya Tuhan memberkati dengan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Kami yakin Tuhan, tuntunan Tuhan bukan hanya di hari Minggu saja. Kami yakin Tuhan tidak memberkati kami hanya di tempat ini saja Tuhan, tapi kemanapun kami melangkah, kami mau Tuhan menyertai kami Tuhan, dan kami yakin kami bisa memperlihatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berbeda, anak-anak muda yang berbeda Tuhan,
yang bisa menceritakan cinta kasih Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu minggu depan.